Oke, oke, kita bahas pretest tadi ya. Kita lihat di sini. Oke, 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 nilainya kelihatan ya. Tapi itu nilai ini ya, nilai belum ditambahkan ya. Nah, eh, kalau nilainya 70, kemungkinan dia 100 gitu ya. Kenapa cuma 70? Karena untuk nilai ininya, nilai eh, pilihan gandanya ya, itu ada nilainya, kemudian sisanya adalah 3 untuk esainya gitu ya. Jadi kalau sudah dapat 70 kemungkinan bisa 100 gitu ya. Nah, nanti yang masih ada 20, nah ini harus diperhatikan lagi gitu ya. Baik nanti di kelas teori ataupun kelas praktikum ya. Ini juga ini masih kalau benar ya yang isiannya ini bisa 65 gitu ya. Jadi masih inilah masih 65 itu masih batas ininya lah ya. Tapi yang 20 nanti teman-teman harus perhatikan lagi di teori dan praktikumnya ya. Oke, saya bahas untuk pertama di tempat saya seperti ini. Oke. Tadi dia auto submit atau tidak? Tuh. Kalau dia auto submit ya berarti nilainya tetap ke input gitu ya. Oke, saya mulai aja. Mungkin di tempat teman-teman dia pertanyaannya random gitu ya. Nah, dari kode berikut ya, karena ini mata kuliah teori ya, jadi kita akan bahas secara teori dulu. Dari kode berikut, output yang ditampilkan apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat, di sini kan ada println, belajar Kotlin, println, mobile, dan web service ya. Kata kuncinya ada di print ln gitu ya. Print ln itu kan dia akan membuat sebuah baris baru gitu ya. Ketika mencetak sesuatu, kemudian dia akan membuat sebuah baris baru. Kalau kita lihat di pilihannya, yang membuat baris baru di sini cuma yang pilihan B di sini gitu ya. Belajar Kotlin dan mobile, di bawahnya ada mobile dan web service gitu ya. Artinya jawaban yang benar adalah yang ini gitu ya. Nanti untuk pembuktiannya kita coba satu-satu. Ini kita bahas secara teori dulu. Kemudian tipe data dari variabel nama. Nah, jadi kemarin di Kotlin itu nanti dia bisa didefinisikan tipe datanya atau tidak didefinisikan gitu ya. Terus bagaimana dia membacanya? Nah, dia nanti membacanya berdasarkan value-nya. Mendefinisikan si tipe datanya itu berdasarkan value-nya. Contohnya di sini Budi. Budi di sini diapit dengan string, diapit dengan quote gitu ya atau petik ganda. Nah, otomatis apa? Otomatis si Budi ini akan menjadi sebuah string ya atau akan dianggap sebagai sebuah string. Jadi di sini jawabannya adalah string. Kemudian bukan teks, bukan literal gitu ya. Tapi tipe data itu kan nanti ada string, ada karakter gitu ya, ada integer, float, double ya, dan lain sebagainya. Kemudian tipe data umur. Nah, tipe data variabel umur itu adalah apa gitu. Karena di sini umur biasanya ya untuk membuat sebuah variabel yang bagus itu adalah nama variabel itu disesuaikan dengan eh, value-nya nanti gitu. Jadi dia harus sesuai konteks gitu ya. Misalkan umur ya berarti nanti isinya adalah berupa angka gitu ya. Atau menjelaskan variabel tersebut menjelaskan bahwa si variabel umur itu nanti akan berisi tentang nilai ataupun umurnya itu nanti berapa gitu ya. Jadi umur kan berupa angka. Atau tadi nama. Nah, berarti nanti dia mendefinisikan sebuah nama. Itu contoh mendefinisikan variabel yang baik gitu ya. Jangan sampai nanti variabelnya nama isinya apa gitu ya. Atau nanti variabelnya itu namanya itu susah dibaca gitu ya. Kemudian isinya juga nanti malah lebih susah dibaca gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi ini jawabannya adalah integer. Taunya dari mana? 21. 21 kan berupa angka gitu ya. Dan dia bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini nanti apa? Masuknya ke integer gitu ya. Salah satunya nanti integer.
bukan double, bukan float, apalagi dia boolean. Oke, nah kemudian tipe data dari variabel berat. Variabel berat di sini kan 6,2 gitu ya, atau 6,2. Nah, untuk mendefinisikan koma di programming itu kita menggunakan titik gitu ya. Ini sudah hal yang umum gitu. Jadi kalau kita lihat 65,2, apakah dia double, apakah dia float atau integer? Kalau string jelas bukan gitu ya, karena tadi apa string harus salah satunya adalah di apit quote, double quote atau petik ganda atau petik satu nanti. Nah, berarti pilihannya cuma ada 3. Kemudian integer. Integer tadi dia bilangan bulat gitu ya. Jadi dia tidak di belakangnya nanti tidak ada penambahan koma. Berarti cuma ada 2 antara double dan float. Double, nah itu juga nanti menggunakan koma gitu ya, 65,2. Float itu juga menggunakan koma. Cuma nanti bedanya kalau float biasanya kita tambahkan lagi satu karakter di belakang angkanya sini dengan huruf F gitu ya, untuk menandakan bahwa dia adalah sebuah float gitu ya. Nah, berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah double. Karena di sini kita belum mendefinisikan ini ya, belum mendefinisikan secara langsung tipe datanya gitu ya. Jadi kita menebak dari value-nya dulu. Kemudian ada variabel status. Nah, status di sini sama dengan true. Berarti dia pertama bukan integer, bukan teks, bukan string. Kenapa? Karena string tadi harus diapit double quote atau petik ganda atau single quote atau petik satu gitu ya. Integer harus berupa angka. Kalau teks, nah ini juga bukan gitu ya. Nah, berarti dia adalah sebuah boolean gitu ya. Boolean itu kan ada 2, true dan false. Nah, nanti kita cek cara menuliskan true dan false-nya itu yang benar seperti apa. Karena nanti misalkan F-nya misalkan T-nya ini besar gitu ya. T-nya besar kemudian true. Itu nanti bukan dianggap sebagai boolean lagi gitu ya. Itu sudah sesuatu yang berbeda. Atau misalkan true-nya itu T-nya besar semua. Nah, itu nanti dianggap sesuatu yang berbeda juga gitu ya. Oke. Kemudian, dari potongan kode berikut, output yang dihasilkan adalah, nah, di sini ada var nama, kemudian string. Nah, ini kita definisikan langsung, tipe datanya adalah string untuk variabel nama. Kemudian diisi dengan budi. Nah, kemudian nama sama dengan null. Jadi di sini kita mencoba reassign sebuah value yang awalnya dia budi, kita assign value baru dengan nilai null. Null dan nol itu berbeda gitu ya. Nol dan nol itu berbeda. Oke ya, yang ada kendala di listrik ya. Oke, tidak apa-apa nanti tidak sampai selesai ya. Yang jelas kita nanti ada rekamannya. Silahkan nanti ditonton lagi. Kemudian, oh ya, untuk presensinya ya, sebentar, biar teman-teman bisa presensi, saya posting aja di grup ya. Segera saja yang tadi ada kendala itu di presensi ya. Oke. Oke, di grup dicek ya, teman-teman. Ada kode presensinya. Baik, saya lanjutkan. Eh, nah, bisakah atau apakah nanti yang muncul outputnya? Jawabannya adalah error gitu ya. Kenapa error? Nah, nanti ada hubungannya dengan var dan val gitu ya. Jadi untuk mendefinisikan membuat sebuah variabel harus diawali dengan var atau val. Sederhananya konsep dasarnya seperti itu dulu gitu ya. Var itu nanti masuk masuk ke mana, val itu nanti masuk ke mana gitu ya. Yang jelas di sini dia tidak bisa di reassign gitu ya, atau tidak bisa ditulis ulang si value yang sebelumnya budi di variabel nama, atau dia tidak bisa diberikan nilai nol gitu ya. Intinya itu. Tidak bisa diberikan nilai nol. eh, Kenapa? Karena untuk memberikan nilai nol itu nanti ada syaratnya gitu ya. Atau kalau teman-teman pernah ketemu yang namanya null pointer exception gitu ya. Atau di Kotlin nanti null safety gitu ya. Nah, nanti ini ya, apa namanya, kita tes ya, seperti apa gitu. Jadi ini yang benar adalah jawabannya error. Kemudian dari potongan kode berikut, output apa yang dihasilkan? Nah, di sini sama ya,
kodenya, tapi kalau kita lebih teliti lagi, di belakangnya ada tanda tanya. Tanda tanya di belakang tipe data. Ini artinya menandakan bahwa si variabel tersebut nanti boleh di-assign nilai baru yang nilainya itu adalah 0. Berarti kalau kita print nama, hasilnya adalah 0 di sini, bukan Budi lagi, tapi sudah menjadi 0. Nah, di sini itu tadi pembahasan tentang null safety, gitu ya. Oke, kemudian dari potongan kode berikut, output apa yang dihasilkan? Kita bikin variabel namanya xyz, var x, ya, kita lihat nilainya 100. 100 ini ya integer, gitu ya. Secara tidak langsung kita sudah bisa menilai ini adalah sebuah integer. Y itu juga sebuah integer. Kemudian Z, nah di sini ada ibaratnya konversi gitu ya dari integer ke float gitu ya. Float, ingat kembali float itu nanti belakangnya ada koma. Nah, berarti apa? Di sini 100,0 dia dikonversi menjadi float ya, integer menjadi float. Kemudian 50 yang awalnya integer menjadi 50,0 atau 50,0 gitu ya. Kemudian berarti apa? Ketika kita lakukan println Z, nah di sini operasi yang terjadi adalah 100,0 dibagi 50,0. Jawabannya adalah 2,0. Nah, tapi 2,0-nya yang mana? Nah, diingat kembali di programming kita mendefinisikan koma itu menggunakan titik gitu ya. Jadi jawabannya adalah 2,0 atau 2,0. Jadi yang bawah ini yang literally dia adalah sebuah koma gitu ya. Benar-benar adalah sebuah koma, ini salah gitu ya. Bukan yang ini tapi yang atas. Kemudian dari sifatnya, variabel nama bersifat apa? Nah, kalau kita sudah bicara sifat di dalam variabel, itu nanti ada dua tadi, ada var, ya. Kita mendefinisikan di atas ini menggunakan var, kemudian di bawah sini menggunakan val. Bedanya apa gitu ya. Nah, kita secara sederhana dulu gitu ya, mengartikannya. Ketika nanti menggunakan val, dia itu sifatnya adalah immutable. Immutable artinya sederhananya lagi gitu ya, bahasa sederhananya dia nanti variabelnya cuma sifatnya itu adalah read only atau dia cuma bisa dibaca gitu ya. Atau cuma bisa dipanggil nanti value-nya. Tapi dia tidak bisa di-reassign dengan nilai atau value yang baru. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan val. Jadi ada immutable, nanti ada mutable. Jadi jawaban ini adalah immutable gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya var alamat gitu ya. Nah, kalau atasnya val, bawahnya var, nah sifatnya apa kalau var? Var itu nanti sifatnya dia, oke, sifatnya nanti dia adalah mutable. Mutable artinya dia bisa dibaca value-nya, bisa juga ditulis ulang si value dari alamat ini. Jadi jawabannya adalah mutable. Jadi bedanya itu kebalikannya gitu ya. Val itu dia cuma bisa dibaca lah intinya, cuma bisa di read only gitu ya, sifatnya dari variabel tadi. Kalau var dia bisa dibaca, kemudian bisa ditulis ulang. Kalau kita mencoba mengganti si val, kita mereassign si Budi ini dengan value yang baru nanti error karena dia immutable ya. Berarti di sini dari jawaban isian itu seharusnya kalau jawabannya benar di sini gitu ya. Nah, di isiannya juga benar gitu ya. Jadi yang variabel mutable bisa ditulis ulang ya. Immutable dia tidak bisa ditulis ulang gitu ya atau dia sifatnya read only gitu ya. Atau nanti teman-teman membahasakannya seperti apa gitu ya. Yang paling penting tahu dulu karakteristiknya. Kemudian yang println dan print bedanya, println tadi dia akan membuat baris baru ya. Setelah di-print terus buat baris baru, kalau print tanpa membuat baris baru gitu ya. Jadi kalau kita masuk ke testing gitu ya, kita jawab tadi, kita bahas kalau bahas codingan gitu ya. Masuk ke kotlinlang.org, kita bisa coba di bagian halaman depannya sini. Nah, di sini kan ada fun main ya. Jadi diingat lagi, main ini adalah entry point. Entry point itu artinya dia yang pertama kali dieksekusi gitu ya, atau pertama kali dicari. Nah, di sini penjelasannya
entry point untuk aplikasi Kotlin adalah main function. Jadi ini si main function harus didefinisikan gitu ya. Kalau kita mau menjalankan Kotlin tadi gitu ya. Kemudian semenjak Kotlin 1.3 ke atas gitu ya. Kalau sekarang itu versinya kan 1.5.31 ya. Nah, dia untuk function mainnya tidak perlu mendeklarasikan yang namanya parameter. Kalau dulu seperti di bawah sini, dia harus didefinisikan dulu. Nah, jadi sini ada parameter yang harus didefinisikan. Ini versi 1.3 ke bawah. Versi 1.3 ke atas sudah tidak perlu lagi. Jadi kosongan parameternya sudah tidak masalah gitu ya. Jadi tadi kalau kita mau praktekkan di sini println belajar Kotlin gitu ya. Kemudian bawahnya println mobile dan web service. Oke, kalau di run tanda play di sini gitu ya. Run belajar Kotlin mobile dan web service. Oke. Kemudian tadi mengenai tipe data gitu ya. Jadi misalkan di sini tadi kita belajar ada string, integer, boolean, float, kemudian apa tadi? String, integer, boolean, float gitu ya, 4 gitu ya. Oke, anggaplah kita bikin sebuah variabel namanya variabel variabel wadah gitu ya. Variabel wadah. Kemudian di sini atau jangan wadah, objek gitu ya. Variabel objek. Kemudian kita isi dengan value. Misalkan tadi Budi. Nah, Budi ini udah jelas nih dia adalah sebuah string gitu ya. Nah, tapi di sini kita coba nanti lakukan pengecekan ya. Nah, if sederhananya dulu object is string, jika dia adalah sebuah string, kita print apa? Tipe datanya adalah string gitu ya. Jadi kalau kita jalankan, terus dia bisa berhasil mengeksekusi flow control atau berhasil mengeksekusi if di bawahnya, otomatis dia di sini adalah sebuah string gitu ya. Jadi dia bisa dieksekusi di sini gitu ya. Kalau kita ganti si Budi dengan nilai yang lain, nah tadi misalkan 21, ini nanti error gitu ya. Karena di sini keterangannya apa? Incompatible types ya. Jadi di sini string yang dimaksud itu tidak ada gitu ya. Nah, supaya lebih mudah, di sini kita tambahkan tipe data namanya any gitu ya. Any nanti bisa masuk tipe data apapun. Nah, jadi misalkan tadi Budi gitu ya. Itu adalah string. Kemudian 21, nah dia tidak mengeksekusi apapun gitu ya. Atau kita tambahkan di sini print tadi untuk menghindari error gitu ya. Print tipe data tidak diketahui gitu ya. Karena di sini misalkan kita cuma mendefinisikan yang string. Jadi kalau kita jalankan, dia masuk ke blok yang else gitu ya. Nah, oke, misalkan ini menggunakan if gitu ya. Ini flow controlnya menggunakan if. Nah, kita bisa ganti menggunakan when gitu ya. Jadi teman-teman di sini ada control flow namanya when. When itu kalau nggak salah itu kalau kita pernah belajar switch ya ini ya. Switch statement. Nah, di Kotlin kita menggunakan yang namanya when. Jadi nanti when objeknya apa atau when variabelnya apa, ketika dia nilainya 1, maka kita print apa gitu ya. Contohnya seperti ini menggunakan tanda panah gitu ya. Nah, kalau kita mau terapkan di sini, misalkan nanti kita ganti-ganti nilainya di sini. Ketika dia string, berarti nanti misalkan kita print tipe datanya string gitu ya. Ini kita ganti menggunakan when obj gitu ya. Seperti ini aja. Ketika obj variable objek ini variable obj berisi sesuatu dengan tipe data X gitu ya. Nah, di sini kita definisikan ketika dia integer, maka ya tanda panah print tipe data integer gitu ya.
Ketika dia string, maka kita print tipe data string. Kemudian is. Oke ya. Ya, yang lost connection nanti bisa sambil dicek lagi ya rekamannya. Supaya teman-teman tidak ketinggalannya. Oke, is tadi apa? Double, is double. Maka nanti print tipe data double ya. Is float. Nah, maka tipe data float ya. Kemudian tadi kita belajar boolean. Nah, ini print tipe data boolean. Selain ini, misalkan kita masukkan ke else. Else, kita print tipe data belum terdaftar gitu ya. Nah, ini sebenarnya int atau integer itu tidak masalah. Misalkan teman-teman menulisnya integer, itu sama aja gitu ya. Oke, nah coba kita jalankan. Di sini nilainya kita ganti Budi dulu. Budi gitu ya. Oke, kalau kita jalankan, nah seharusnya dia tipe datanya adalah string gitu ya. Nah, kemudian kalau kita ganti 21, tipe datanya dia adalah integer. 21,5 itu nanti dia tipe datanya adalah double. Makanya tadi ada pertanyaan 65, sekian gitu ya. Yang berat ya, variabel berat 65,2 tipe datanya apa? Dia adalah double gitu ya. Terus kalau yang float gimana? Saya tambahkan misalkan belakangnya F gitu ya. Dan kita jalankan tipe datanya adalah float nanti gitu ya. Nah, perbedaannya di mana? Yang jelas nanti pertama dari jangkauan range-nya dia bisa didefinisikan gitu ya sebuah nilai tersebut. Nanti kalau masuk ke materi tipe data nanti kita bahas lebih jauh gitu ya. Cuma untuk yang float biasanya didefinisikan di belakangnya F gitu ya untuk menandakan bahwa dia sebuah nilai atau tipe data float. Kemudian tadi ada variabel status yang nilainya adalah true. Nah, kalau true berarti dia boolean gitu ya. Boolean cuma ada dua, true dan false. Kalau dia false berarti dia juga boolean. Yang jadi pertanyaan tadi ketika F-nya besar, false, ini dianggap sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi false ini bisa jadi ini kan belum kita definisikan ya, dianggap bukan bagian dari boolean gitu ya. Karena penulisannya F-nya dia besar. Atau semuanya besar, false gitu ya. Nah, dia juga akan dianggap bukan bagian dari boolean gitu ya. Jadi cara penulisannya yang benar adalah false, semuanya kecil, atau true, semuanya kecil. Karena nanti kalau kita lihat di bahasa pemrograman yang lain, itu ada yang mendefinisikan true-nya itu T-nya harus besar gitu ya. F-nya misalkan false-nya dia harus besar gitu. Tapi di Kotlin kita gunakan semuanya huruf kecil. Nah, misalkan ada sesuatu tipe data yang di luar ini lagi gitu ya. Misalkan nanti dia bisa jadi apa? Masuk ke yang bagian belakang sini gitu ya. Kalau misalkan ada tipe data yang lain gitu ya. Kita lihat. Oke. Nah, jadi untuk membuktikan bahwa tipe data tersebut adalah X gitu ya. Nah, bisa teman-teman menggunakan cara seperti ini gitu ya. Jadi ini tipe data dasar dulu. Integer, string, double, float, dan boolean gitu ya. Nah, selanjutnya tadi ada yang namanya null safety ya. Kita bahas dulu null safety atau ini dulu. Nah, ini kan dia mendefinisikan variabel gitu ya, mendefinisikan tipe data string, mendefinisikan tipe data integer. Kemudian yang val c dia tidak mendefinisikan tipe data. Tapi kalau kita baca di sini, yang nomor 3 ini adalah baris yang ketiga, declare an immutable variable, immutable karena dia menggunakan val. Kemudian and initialize it without specifying the type gitu ya. Jadi diinisialisasi tanpa
memberikan tipe data gitu ya, tanpa kita masukkan tipe datanya, dan compiler gitu ya, akan menganggap bahwa itu adalah tipe datanya integer. Melihat dari mana? Dari nilainya. Nilainya adalah 3. 3 adalah bilangan masuk ke dalam integer gitu ya. Kemudian tadi ada null safety atau null pointer exception. Itu contohnya, kita hapus saja ini. Oke, kita punya objek tipe datanya string, kemudian atau tadi nama gitu ya. Nama, string, kemudian Budi. Kita di sini menggunakan oke seperti ini gitu ya. Walaupun dia di sini menggunakan var, ya var dan val tadi kan ada bedanya ya. Var itu mutable, val itu immutable gitu. Tapi variabel itu tidak bisa di reassign dengan nilai walaupun menggunakan var ya, dengan nilai 0 gitu ya. Default-nya tidak bisa gitu. Jadi tadi kita reassign dengan nama misalkan kita reassign dengan 0. 0 dan nilai 0 itu berbeda gitu ya. Jadi nanti beda lah gitu ya. Nanti ada mungkin di praktikum nanti juga dijelaskan gitu ya. Perbedaan 0, 0 dan string kosong gitu ya. Itu nanti bedanya di mana. Nah, kita lihat ketika kita print nama. Nah, ini kan keterangannya null cannot be a value of a non-null type string. Artinya kita tidak bisa memberikan nilai null ke dalam string sini gitu ya. Karena dia tidak boleh kosong gitu ya. Jadi harus ada nilainya gitu. Sedangkan null itu dianggap sebagai nilai yang dia itu tidak ada gitu ya. Nah, terus bagaimana caranya? Ini masuknya ke null safety ya kalau di Kotlin. Jadi ada yang namanya null safety. Kita refresh dulu. Nah, atau biasanya kita kenal dengan null pointer exception. Jadi variable type in Kotlin do not allow the assignment of null. Nah, if you need a variable that can be null, declare it nullable by adding exclamation word, gitu ya, tanda tanya. Di mana menambahkannya at the end of each type, gitu ya. Artinya apa? Kita tambahkan di paling belakang penulisan tipe data. Contohnya di atas ini dia variable never null ya namanya, kemudian dia string, kemudian diisi dengan value ini gitu ya. Kemudian kita set ulang, kita reassign dengan nilai null. Mesti nanti error gitu. Kenapa? Karena tidak boleh gitu ya diisi dengan nilai null. Nah, supaya dia bisa diisi dengan nilai null, tambahkan tanda tanya di belakangnya gitu ya. Belakang mana? Belakang tipe data. Kemudian kita isi dengan null, otomatis nanti dia sudah terganti ya. Yang awalnya ini nilainya di sini, kemudian apa? Kemudian di sini apa? Nilainya adalah sudah menjadi null gitu ya. Oke. Oke ya, yang tidak bisa terkoneksi dan segala macam diusahakan nanti tetap bisa melihat rekaman gitu ya. Intinya eh, teman-teman harus tetap belajar gitu ya, walaupun ya kita bisa memahami sendirilah gitu ya. Masalah koneksi, masalah listrik, masalah yang lainnya. Cuma nanti ya itu tantangan kita sebagai mahasiswa, bagaimana caranya nanti supaya tetap bisa mengikuti gitu ya perkuliahan. Misalkan sekarang nggak bisa nih, ya udah nanti kan ada rekamannya, nah nanti dilihat lagi gitu ya. Atau eh, misalkan ujian gitu ya, apa saya nggak bisa ikut ujian karena kendala X dan lain sebagainya, nah itu harus disampaikan gitu ya. Supaya apa? Ya bisa saja nanti dosen itu kan punya kebijakan seperti apa gitu ya. Jadi mungkin bakalan diganti dengan yang lain atau seperti apa. Pokoknya sebisa mungkin teman-teman harus tetap berusaha. Intinya itu aja gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita berikan nilai nol di nilai tanda tanya di belakangnya, nah ini nanti dia
sudah tidak error lagi dan si nama udah otomatis nanti bernilai 0 gitu ya. Jadi dengan memanfaatkan yang namanya dengan menambahkan yang namanya tanda tanya di belakang gitu ya. Kemudian perbedaannya apa tadi? Val, nama, misalkan ya, string, kita kasih Budi, gitu. Kemudian kita assign nilai baru, namanya Andi gitu ya. Kita print nama. Nah, kita jalankan. Nah, di sini val cannot be reassigned karena val itu dia immutable gitu ya. Memang dia nanti sifatnya dia immutable. Jadi kalau bicara ini tadi, nah eh, jadi jadi di sini mana nih? Nah, eh, mana ya keterangan immutable? Nah, di sini aja kita baca lewat sini aja gitu ya. Ketika menggunakan var di nomor 1 ya baris pertama, declare mutable variable. Nah, var dia adalah mutable. Ketika baris kedua di sini declare an immutable. Artinya ketika menggunakan val dia immutable. Oke, berarti di sini sudah bisa ditebak gitu ya. Karena dia immutable, si variabelnya cuma bisa dibaca saja atau read only gitu ya. Mengenai nanti ke depannya ada gitu ya caranya, tapi konsepnya nanti beda gitu ya. Dia bisa di restruktur gitu ya. Nah, jadi di sini apa? Val immutable. Kalau kita ganti var, ya kalau kita ganti var, nanti dia muncul sudah terganti ya dari Budi menjadi Andi gitu ya. Nah, jadi eh, sederhananya ya, jadi pengertian sederhananya val immutable, var mutable gitu ya. Mengenai nanti ke depannya seperti apa itu dalam perjalanannya nanti teman-teman bisa memahami lagi gitu ya. Oke, nah itulah tadi contoh ya pretest ya. Jadi ini tadi nilainya juga sudah lumayan bagus ya, bisa dilihat di sini. Ya ini ada 2 orang gitu ya. Ini juga ada 2 orang, tapi 35 tadi kalau dia benar yang bagian esainya itu jadi 65, kalau ini nanti menjadi 55 gitu ya. Tapi masih jauh tapi masih di bawah 60 ya. Nah, ini nanti mungkin nanti saya koreksi dulu semuanya kalau memang nanti bisa dikirimkan, saya kirimkan ininya ya, hasil jawabannya gitu ya, supaya teman-teman bisa mengevaluasi. Oke, nah itu materi pengantar dulu gitu ya. Walaupun kita sekarang itu belajarnya nanti layouting dulu gitu ya. Walaupun itu nanti ada di pertemuan ke-6, ke-7. Nah, tapi kita harus pelan-pelan juga mempelajari basic tadi gitu ya. Karena 2 pertemuan itu tidak apa ya, kalau menurut saya kurang gitu ya. Jadi kita sisipkan setiap pertemuan atau nanti di pertemuan berapa kita bahas juga tentang basic dari Kotlin-nya gitu ya. Oke, nah eh, kita akan masuk ke materi yang namanya layout gitu ya. Jadi di sini kita akan bahas tentang layouting atau desain UI, user interface atau antarmuka. Kemudian nanti ada input control dan widget gitu ya. Intinya dulu pertama, tantangan di mobile apps itu adalah salah satunya compatibility gitu ya. Compatibility dalam artian bisa saja nanti apa ukuran dari device-nya, screen dari device-nya gitu ya. Kemarin kalau nggak salah itu ada ya, kemarin itu ada saya bahas. Cek di sini. Nah, tantangannya ya. Nah, challenge ya, multiple screen size.
and resolution. Tiap handphone kan biasanya, ukuran screen-nya berbeda, resolusinya juga berbeda gitu ya. Nah, ini termasuk tantangan gitu ya. Kemudian nanti hubungannya apa nanti dengan salah satunya adalah dengan layout gitu ya. Mungkin nanti ada caranya gitu ya, supaya dia bisa misalkan running di screen ukuran sekian 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 gitu ya. Ya nanti ke depannya coba kita sambil pelajari gitu ya. Kemudian challenge yang lain, compatibility di versi Android. Nah, itu juga, menjadi tantangan tersendiri. Oke, nah sekarang kita masuk ke layout aja. Kemarin sudah pengenalan tentang, Android Studio ya, atau teman-teman juga bisa download di Waskita, itu ada modul, eee, instalasi Android, kemudian membuat project, kemudian konfigurasi emulator ya, yang paling mungkin nanti teman-teman bisa cek di konfigurasi emulator. Di sini, saya buatkan ada 3 cara, menggunakan Android Virtual Device yang kita set melalui, Virtual Manager, Android Virtual Manager, atau di sini saya bukakan dulu ya, kita create project baru, saya create dulu, eee, kita mana nih? Oke, nah kita create dulu biar nanti untuk yang layout juga bisa kita pelajari gitu ya. Misalkan, belajar layout gitu ya. Ini 6 gitu ya. Oke, kita tinggalkan dulu. Nah, nanti di sini, mana tadi? Malah ke-close. Nah, di sini itu ada yang namanya AVD gitu ya, AVD Manager atau Virtual Device. Inilah, pertama nanti kita bisa, konfigurasi ya, seperti yang sudah saya tuliskan di modul, teman-teman bisa mengikuti. Kalau misalkan memang perlu gitu ya, pastinya di praktikum sudah juga diajarin. Sini ada caranya tools, kemudian AVD Manager, atau nanti menggunakan icon, di sebelah kanan ya, pojok kanan, itu icon Android gitu ya. Oke, mana tadi? Nah, ini ya, di sini. Ini adalah AVD Manager gitu. Kemudian nanti meng-create virtual device. Nah, tadi ukuran screen kan, juga nanti bisa mempengaruhi di layout gitu ya. Makanya nanti ke depannya kita juga belajar, bagaimana sih supaya dia bisa kompatibel dengan yang lain gitu ya, dengan ukuran size yang berbeda gitu ya. Dan resolusinya juga berbeda. Kemudian di sini ada density. Density itu adalah, density pixel, itu kalau nggak salah kerapatan pixel gitu ya. Nah, kemudian nanti download dan lain sebagainya ini gampang ya, intinya nanti siapkan koneksi internet, selesai. Nah, kemudian selanjutnya, bisa juga nanti menggunakan emulator Memu gitu ya. Ada Memu, ada LD Player, ada BlueStack gitu ya, Nox dan lain sebagainya. Contohnya di sini menggunakan Memu, tinggal di-download nantinya si package Memunya, kemudian kita konfigurasi. Konfigurasinya seperti apa? Nah, awalnya dia akan di-set menjadi tablet ya, sini tablet bentuknya, kemudian nanti kita konfigurasi, kita contohnya engine kita aktifkan dulu root mode-nya, kemudian preset setting-nya misalkan di, memori 2 giga gitu ya. Kemudian untuk display, resolution-nya kita jadikan font, kemudian apalagi, profile-nya nanti bisa diedit ya, di sini ada pilihannya. Nah, kemudian kita restart, si memunya, nanti tinggal konfigurasi, developer option ya. Kalau di sini nanti kita, eee, cari yang namanya build number yang ada di setting, terus di-tap sebanyak 7 kali ya kalau nggak salah, atau sebanyak 3 kali apa 4 kali, atau 7 kali ya, saya lupa. Pokoknya intinya, sampai kita, keterangannya "You are a developer" gitu ya. Nah, tandanya nanti muncul menu developer option. Kemudian kita nyalakan USB debugging, kemudian kita oke ya, kita allow. Nah, untuk memo, ada lagi nanti komennya di sini, teman-teman tinggal ikuti. Nah, nanti coba saya tunjukkan saja gitu ya. Ini kita masuk ke ini saja dulu, ke layouting-nya dulu, layout gitu ya. Oke,
Layout and resource for the UI. Ini slide-nya saya ambilkan dari Android Developer Fundamental versi 2. Ini bisa di-download di internet ya. Teman-teman, yang paling penting kita pelajari strukturnya dulu gitu ya. Walaupun nanti kita ngodingnya, kalau layout kayaknya tidak terlalu berpengaruh nanti ya. Logiknya baru kita nanti menggunakan Kotlin gitu ya. Nah, jadi di sini nanti kita akan lihat yang namanya view, view group, kemudian nanti ada hierarki ya, kemudian nanti ada layout editor, kemudian ada constraint ya. Nah, jadi nanti ada tipe-tipe layout. Kalau kita lihat di sini di activity main, di sini ada palette ya, namanya layout. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada constraint, linear yang horizontal, linear yang vertikal, kemudian ada frame, ada table layout, table row, kemudian nanti ada relatif ya, relatif layout dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi? Resource. Nah, resource nanti masuknya ke folder res misalkan gitu ya. Nah, ini dulu. Kalau kita lihat di sini, ini adalah view. View yang mana? Nah, di sini contohnya. Kalau di atas ini adalah button gitu ya. Sebuah button, ini juga text view, ini juga button. Ini disebut dengan view. Jadi every user interface element yang kita lihat ya, jadi setiap user interface yang kita lihat itu disebut sebagai sebuah view gitu ya. Ini adalah view, kumpulan view gitu ya. Kemudian view nanti contohnya ada apa aja? Ada display tag gitu ya. Nanti menggunakan yang namanya text view, kelas text view. Kemudian edit text ya. Edit text ini nanti kalau di Android-nya adalah text. Di sini ada plain tag ya. Plain tag. Nah, ini masuknya ke edit tag gitu ya. Kemudian text view itu nanti cuma tulisan. Nah, ini adalah menggunakan text view yang hello world ya. Kalau plain text itu nanti inputan ya. Ini masuk ke view. Kemudian nanti ada button, ada menu, ada kelas-kelas yang lain gitu ya. Ada scrollable, ada show image untuk menampilkan image, kemudian ada group view. Nah, group view ini nanti eh, berdiri sendiri gitu ya. Ada constraint dan linear atau nanti ada yang lain lagi. Jadi contohnya button, edit tag, ya slider, jadi bentuknya slider seperti ini, checkbox ya, radio button, switch dan lain sebagainya. Ini kalau kita belajar pemrograman visual ya, visual itu maksudnya yang biasa kita lihat misalkan di pemrograman web gitu ya, pemrograman berbasis desktop lainnya. Ini kan sudah familiar gitu ya. Checkbox itu artinya kita bisa memilih lebih dari satu. Kalau radio button dia cuma boleh dipilih satu gitu ya. Switch ini contohnya on off gitu ya. Kemudian slider kita bisa geser kiri, geser kanan. Kemudian yang edit tag bisa jadi isiannya adalah string atau number ataupun nanti yang lain lagi gitu ya. Kemudian ada button. Button ini tombol ya bahasa sederhananya. Kemudian nanti ada atribut apa aja, ada yang namanya color, dimension, kemudian positioning ya. Kemudian nanti mungkin saja kita bisa menggunakan fokus ya untuk inputan misalkan ketika dia dipanggil formnya, misalkan fokus pertama adalah di inputan yang mana gitu ya. Kemudian respon to user click ya, membuat ketika dia diklik nanti responnya seperti apa gitu. Kemudian ada visible, kemudian nanti ada relationship dengan view yang lain. Jadi dia nanti bisa berhubungan dengan view yang lain lagi. Jadi view tadi diingat ya, view itu adalah apa yang kita lihat, user interface element yang kita lihat itu disebut dengan view. Jadi ini semuanya adalah view. Button itu view, text view itu view. Button ini juga view gitu ya. Kemudian untuk membuat view dan layout itu kita direpresentasikan menggunakan yang namanya XML. Filenya nanti ekstensinya XML, kemudian cara menuliskannya juga dengan aturan XML ya. Kemudian nanti ada XML editor, kemudian Java Code. Java Code ya karena ini kan dulu pembahasannya tentang Java gitu ya. Oke, ini mungkin agak sedikit berbeda nanti dengan yang baru, cuma secara umum sama saja. Cuma perbedaannya di tata letak gitu ya. Kalau kita lihat
contohnya di bagian desain dan tag gitu ya. Di sini kan di bawah. Kalau yang terbaru itu ada di sini gitu ya. Ada desain, kemudian ada split, kemudian ada code gitu ya. Nah, jadi mainannya nanti di situ saja. Kalau kita main memasukkan, mengedit yang namanya file untuk layout tadi ya. Ekstensinya apa? .xml. Nah, ini kan dia format XML ya. Kemudian kalau di split berarti kiri kanannya, kirinya adalah kodenya, kanannya adalah desainernya gitu ya, visualnya. Kemudian nanti di sini ada blueprint, nah atau nanti desain dan blueprint gitu ya, sama aja gitu ya. Misalkan kita pilih desain saja gitu ya, atau di sini juga desain, full nanti window-nya di sini yang dibuka adalah desain. Kemudian di kiri ada palet, palet nanti view-nya tadi ya, tinggal kita drag nanti ke layout-nya sini gitu ya. Atau di sebelah kanannya nanti ada atribut, atribut inilah nanti yang misalkan kita mau jadikan dia, kita berikan teks apa gitu ya, atau nanti dia, eee, apakah dia nanti warnanya apa gitu ya, kemudian lebarnya seperti apa, tingginya seperti apa, itu adanya di atribut. Kalau di code ya, nah berarti di sini pendefinisiannya gitu ya. Contohnya di sini ada teks gitu ya, kemudian ada layout width ya, kemudian ada height-nya berapa gitu ya. Ini adalah atributnya gitu ya. Atribut dari text view. Jadi di sini ada text view. Text view itu yang mana tadi? Yang ini. Yang tulisan hello world ini adalah text view ya. Jadi kalau kita klik nanti dia mengarah ke text view itu gitu ya. Oke. Jadi ini teman-teman bisa memahaminya gitu ya. Untuk yang antarmuka ininya, antarmuka Android Studio-nya gitu ya. Sebenarnya nanti tidak jauh berbeda. Nah, kalau kita lihat di komponen tree itu yang di desain. Nah, sini ada komponen tree. Nanti ketika kita membuat project baru menggunakan apa tadi empty activity gitu, di sini sudah terbuat yang namanya constraint layout gitu ya. Kemudian di dalam constraint layout itu ada text view. Jadi text view ini diletakkan di atas constraint layout. Constraint layout itu nanti dia pengaturannya itu dia lebih fleksibel gitu ya. Nah, nanti kita bahas. Nah, ini tadi untuk mendefinisikan text view contohnya nanti ada ID. ID ini adalah sebagai identitas. Misalkan nanti kalau sudah masuk ke logic, kita perlu misalkan memanggil ataupun nanti menempatkan hasil inputan ke text view. Text view-nya yang mana? Nah, nanti yang diambil dari ID-nya gitu ya. Kemudian ada lebar, ada tinggi, kemudian nanti ada background, text, ya, kemudian ada text color, text size, dan text style gitu ya. Oke, intinya apa? Jadi di sini untuk yang file XML itu ada Android ya, kemudian nanti diikuti dengan propertinya. Properti itu contohnya tadi ID itu properti, kemudian nanti diikuti dengan properti value, value dari property name-nya apa. Contohnya ini ya, Android layout width, kemudian match parent gitu. Kemudian nanti ada teks, contohnya apa gitu ya. Oke, ini kita lewati saja. Nah, kita coba bahas yang ini dulu, view group gitu ya. Nah, di view group contains child views. Artinya apa? Si view group itu nanti berisi view gitu ya. Jadi contohnya tadi kita punya constraint layout, ini adalah view group, kemudian di dalamnya ada view. View-nya yang mana? Text view. Kemudian nanti ada scroll view, ada recycle view gitu ya. Nah, kalau kita bicara layout, nah layout oke, nah ini nanti bagian dari view group. Jadi tadi apa berisi content child view ya. Kemudian apa can be in a row, column, grid, table atau absolute. Jadi nanti didefinisikan untuk layoutnya bisa berupa row atau kolom. Misalkan kita menggunakan table layout atau nanti ada grid gitu ya. Kemudian nanti ada absolute ya. Contohnya ini adalah linear.
Linear itu ada dua nanti, ada horizontal, ada vertikal gitu ya. Kalau seperti ini kan dia horizontal, vertikal itu seperti contoh apa ya, menu ke bawah gitu ya. Jadi inputan inputan atas, inputan bawah, bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi. Jadi dia ke bawah. Itu nanti vertikal, tapi menggunakan linear layout gitu ya. Kemudian constraint, constraint nanti ada cara menghubungkannya dengan garis satu dengan garis yang lainnya. Jadi nanti ditarik gitu ya. Ya nanti eh, kita praktekkan gitu ya. Kemudian ada grid, kemudian ada table ya. Table ada row, nanti ada kolom ya. Constraint, nah ini tadi ya, connect view with constraint ya. Jadi ada garisnya ya, dihubungkan dengan constraint. Nah, constraint-nya yang mana yang ini? Ini kan ada titik, ada garis gitu ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan plain text ke sini, nah dia dihubungkan dengan misalkan dengan garis yang atas. Misalkan ini kita hubungkan, kita tarik menggunakan constraint. Ya, constraint-nya adalah dari sini misalkan ke sini gitu ya. Kemudian dia di bawah ya. Nah, ini kita bisa atur nanti, misalkan di samping, nah ini gitu ya. Jadinya dia di tengah-tengah gitu ya. Oke, itu constraint namanya. Dan constraint itu biasanya lebih fleksibel gitu ya. Linear layout itu ada dua, horizontal atau vertikal. Horizontal itu di sini sebenarnya bisa kita convert ya. Convert view to horizontal, linear ya. Kita play. Oke, nah ini contohnya. Di sini sudah bukan constraint lagi, tapi keterangannya adalah linear ya. Kemudian di sini horizontal. Horizontal kan dia menyamping ke sebelah kanannya gitu ya, atau ke sebelahnya gitu ya, susunannya. Jadi di sini kalau kita menambahkan yang baru, bisa saja nanti di sebelahnya lagi gitu ya. Nah, seperti ini. Susunannya adalah horizontal. Beda nanti kalau vertikal. Jadi kalau vertikal, kita lihat di atributnya, eh, kita coba ganti di sini aja. Nah, di sini nanti di linear layout itu kita bisa definisikan dulu orientation ya. Orientationnya tadi pertama vertikal gitu ya. Horizontal ya pertama. Horizontal. Nah, horizontal seperti ini. Kalau kita set menjadi vertikal, dia nanti ke bawah. Jadi di sini ada name, ada hello world ya, ada edit text, kemudian text view, kemudian nanti bawahnya apa? Ini juga edit text gitu ya. Nah, ini adalah contoh horizontal gitu ya. Vertikal ding. Contoh vertikal ya. Oke, contohnya lagi vertikal. Nah, seperti ini. Misalnya ada inputan ya. Nah, ada inputan. Terus button. Misalnya sebuah form gitu ya, form yang ke bawah gitu ya. Nah, ini adalah vertikal gitu ya. Orientationnya di sini vertikal. Kalau horizontal, itu dia ke sebelahnya situ gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Oke, kita balik lagi. Jadi nanti ada horizontal di linear layout, ada relatif. Relatif ini lebih lebih bebas atau lebih fleksibel dibandingkan linear layout. Dia bisa horizontal, bisa vertikal gitu ya. Kemudian ada table, nanti menggunakan row dan kolom. Row dan kolom kan bisa dibayangkan gitu ya. Jadi nanti bikinnya ya pokoknya kayak table gitu. Misalkan sebelah kiri, kemudian ke bawah lagi. Nah, itu nanti menggunakan row dan kolom gitu ya. Kemudian ada frame. Mungkin nanti yang banyak dibahas itu adalah linear, relatif, ataupun nanti grid, atau bisa juga nanti constraint gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi ada yang namanya view group, kemudian dia hierarki view group and views ya. Root view is always a view group ya. Jadi view group tadi contohnya ada ini ya, ada si layout-nya tadi gitu. Misalkan di atas ini dia linear layout ya. Kemudian di bawahnya itu ada view, ada view.
Atau di dalam linear layout itu ada constraint layout gitu ya. Di dalam constraint layout itu nanti ada view-view ya. Jadi dalam sebuah view group itu bisa jadi ada view group yang lain gitu ya. Atau nanti dalam view group itu ada view-view yang lain lagi gitu ya. Kemudian yang perlu diingat root view-nya selalu sebuah view group. Contohnya ini. Nah, ini kita punya linear layout. Linear layout ini adalah view group-nya gitu ya. Kemudian button ini adalah view-nya. Kemudian ada text view, ini juga view-nya, kemudian yang bawah ini button juga view-nya. Jadi yang menjadi root atau yang paling tinggi, paling atas gitu ya. Atau kalau di sini kita posisikan dia di paling bawah. Jadi yang button text view dan button ini itu berada di atas linear layout gitu ya. Jadi root-nya adalah si linear layout. Kalau dilihat di komponen tree ya seperti ini tadi. Nah, ini tadi ya. Ini adalah hierarkinya, view group-nya, bawahnya adalah view-nya. Atau nanti di dalam view ada view lagi, misalkan ada constraint gitu ya. Misalkan di sini. Nah, di dalam constraint layout nanti ada view lagi. Nah, bisa seperti ini ya. Jadi bersarang gitu ya. View group, view, 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 kemudian ini view group, kemudian ini view lagi gitu. Jadi mirip seperti hierarki tadi gitu ya, seperti ini. Kemudian nanti ada atributnya. Di sini contohnya ada orientation untuk linear layout ya. Kemudian ada lebar, ada tinggi gitu ya. Nanti kita lihat match parent dan ada satu lagi wrap content gitu ya. Itu bedanya di mana gitu. Oke. Oke, mungkin kita coba gitu ya. Oke, kita coba aja untuk membuat layout dulu sederhana. Nah, saya sudah siapkan. Ini tadi kita kembalikan ke awal dulu ya. Kita biarkan menjadi constraint. Kita akan belajar ini dulu, belajar linear dulu gitu ya. Nah, dari linear nanti kita bisa bikin apa gitu ya. Oke, seperti ini. Ini adalah constraint layout gitu ya. Kemudian, nah caranya kita bisa langsung, misalkan kita pengennya dia menjadi linear gitu ya. Kita langsung bisa klik kanan, kemudian convert view. Nanti pilih yang linear layout gitu ya, dan di apply. Atau melalui kode, di sini kita hapus yang constraint layout-nya, kemudian kita set menjadi linear layout di sini gitu ya. Nah, ini sudah nantinya di bagian komponen tree-nya ini sudah menjadi linear layout. Kemudian di sini dia orientasinya dia horizontal gitu ya. Kemudian kita pengennya orientasinya adalah vertikal. Vertikal berarti dia ke bawah gitu ya. Berarti apa? Di sini kita masukkan saja orientation kemudian vertikal. Kita split saja gitu ya. Kita split. Nah, ini nanti orientasinya sudah vertikal. Dan kalau kita menambahkan text view baru, bisa menggunakan codingan seperti ini, text view, match parent, misalkan wrap content. Nah, kita lihat teksnya apa. Ini adalah text view kedua, gitu ya. Nah, ini bisa dilihat dia munculnya di bawah, gitu ya. Jadi atas, kemudian ini bawah, karena dia tadi vertikal, gitu ya. Kalau kita tambahkan misalkan edit view, edit text gitu ya. Misalkan dia match parent, kemudian wrap content, kemudian kita berikan hint ya. Hint, misalkan ini edit text gitu ya. Nah, kelihatan ya. Dia juga bentuknya vertikal gitu ya, ke bawah gitu ya. Beda nanti kalau misalkan dia di sini orientasinya kita set menjadi horizontal. Nah, bisa dilihat ini dia menjadi apa? Bentuknya menyamping gitu ya. Ini kita ganti misalkan wrap content gitu ya. Nah, ini bisa dilihat
Yang pertama text view-nya, yang kedua kemudian sampingnya adalah yang edit tag tadi gitu ya. Nah, kalau kita punya halaman login misalkan gitu ya, mobile gitu ya, dalam bentuk mobile, biasanya kan kebanyakan dia ke bawah gitu ya, vertikal gitu. Nah, kemudian tadi di dalam view group itu bisa jadi ada view group lagi atau di dalam layout itu bisa jadi ada layout baru gitu ya. Misalkan di sini kita udah punya linear layout, di dalamnya ada linear layout lagi. Jadi kita bikin misalkan linear layout di sini match parent, ini match parent. Kemudian kita kasih background ya supaya kelihatan gitu ya. Background. Misalkan kita bisa gunakan hexa. Nah, kode hexa itu didapat dari mana ya teman-teman? Bisa browsing gitu ya. Contohnya mana tadi ya? Oke, contohnya di sini hexa code ya. Kode hexa gitu aja ya. Kode hexa. Kode hexa warna. Oke, nah di sini kita bisa gunakan misalkan anggaplah color hint itu aja ya. Color hint gitu ya. Color hint. Color hint gitu ya. Kita ambil misalkan warna ini ya yang paling atas ya. Ini kan ada kode hexa 8E0505. Kita klik. Nah, dia sudah tercopy. Kita balik lagi ke sini. Nah, ini udah jadi warna merah gitu ya. Nah, kemudian misalkan itu dulu. Oke, ini adalah linear layout gitu ya. Kemudian kita ingin bikin linear layout lagi. Jadi di dalam linear layout ada linear layout 2 gitu ya. Itu bisa aja gitu karena tadi di dalam view group bisa ada view group baru gitu ya. Ini sama, kita jadikan dia match parent ya. Ini juga match parent. Kemudian kita kasih background gitu ya. Nah, sebenarnya dari sini kita bisa klik ya di pojok kiri. Nah, ini kan ada hexanya juga gitu ya. Misalkan kita ganti menjadi ini ya, menjadi warna kuning gitu ya. Ini kan hexanya ini gitu ya. Kita copy, yang tadi kita ganti misalkan warna biru gitu ya. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita masukkan. Oke, seperti ini gitu ya. Oke. Nah, kita tadi ada linear layout dengan eh, dua linear layout di dalam linear layout. Tapi karena di sini orientation-nya adalah horizontal, otomatis dia apa? Sebelah kiri kemudian ke kanan gitu ya. Padahal kita pengennya nanti dia vertikal gitu ya, supaya kelihatan bedanya. Kita tulis vertikal. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Kita lihat. Oke. Sini juga sebenarnya bisa kita tambahkan vertikal gitu ya. Oke. Kemudian yang bawah ini kita jadikan dia vertikal juga misalkan gitu ya. Oke, nah di sini kita bisa memasukkan gitu ya. Ini udah jadi vertikal tuh. Oke, udah jadi vertikal. Kemudian kita coba masukkan misalkan apa ya? Sebuah text view gitu ya. Kita ganti dulu misalkan warnanya hijau gitu ya. Oke. Kita masukkan misalkan di dalam linear layout yang pertama itu adalah text view. Text view ini match parent misalkan ini write content. Kita lihat aja dulu ya. Ini contoh dulu. Teksnya misalkan ini adalah text view 1. Nah, itu kelihatan. Kemudian di sini ya ini kelihatan. Nah, kemudian apa? Kita berikan dia text style bold, kemudian text color misalkan warnanya merah. FF
00 heksa ya. Oke, warnanya merah. Oke ya, silakan ya kalau yang mau sholat. Oke, selanjutnya, nah sebenarnya di sini sebenarnya kita juga bisa menambahkan, membuat sebuah background gitu ya. Contohnya di sini kan ada folder res gitu ya. Kita bisa masuk nanti ke drawable. Nah, di sini kan kita bisa bikin background baru gitu ya. Anggaplah saya ingin buat sebuah background yang bentuknya gradasi gitu ya. Nah, kita bisa bikin new kemudian drawable resource gitu ya. Sekarang kita bikin BG gradient gitu ya. Kemudian bagaimana cara mendefinisikannya di sini? Nah, kita bisa gunakan yang namanya saya cek dulu Angry Tools ya. Mana tadi? Mana tadi ya? Ini? Oh ya, ini ya. Angry Tools, kemudian nanti masuk ke gradient generator ya. Kita klik. Sini kita bisa set linear, radial, dan lain sebagainya. Ini bisa diatur ya. Nah, gradiennya bisa diatur. Oke, nah misalkan, nah terus di bawah sini, pojok sini ya, ini ada Android ya. Kita klik Android, kita copy yang shape-nya ini ya. Shape-nya ini kita copy. Nah, kita masukkan ke yang tadi. Nah, kita masukkan ke sini gitu ya. Oke, nah kita punya warna gitu ya, warna gradient dulu. Kemudian kita juga nanti bisa bikin apa yang namanya corner ya. Corner itu supaya dia melengkung gitu ya. Mana bikinnya? Sini gitu ya. Corner. Pakai ini dulu. Corner, corner. Kemudian kita set apa di sini? Radius ya. Misalkan top left, salah, radius Android top left radius berapa gitu ya. Misalkan kita kasih 40 dp gitu ya. Oke. Nah, ini bisa terlihat ya di sebelah kiri dia membentuk sebuah round gitu ya di pojoknya. Dia misalkan kita bikin top right radius. Kita set menjadi berapa, sama ya, 40 dp. Oke. Nah, selanjutnya gimana? Nah, coba kita pakai si resource-nya ini yang yang warnanya ini di activity main kita tadi gitu ya. Kita balik lagi ke activity main yang layout gitu ya. Kemudian kita bisa set si bagian mana ya? Bawah misalkan. Ini kita hapus dulu aja yang text view-nya. Oke, background-nya mungkin kita hapus ya. Ya, ini kita hapus aja dulu. Nah, kita berikan warna di bagian sini aja gitu ya. Di bagian bawah, background-nya kita ambil dari BG gradient. Ini seharusnya muncul ya. Tapi di sini nggak muncul nih. Ada yang salah atau gimana ini? Oke. Oke. Nah, di sini harus didefinisikan layout wake-nya 1. Layout wake-nya 1. Kemudian kita sini juga. Nah, ya ini kelihatan ya. Kita bagi 2. Di sini yang bawah ini untuk yang warnanya tadi gitu ya. Atau di sini kita naikkan 1,5. Nah, oke.
Nah, ini kita bisa bisa membuat sendiri, gradiennya gitu ya, untuk color-nya gitu. Atau misalkan warnanya terlalu ini gitu ya, eee, terlalu ini banget warnanya, kita ganti aja. Misalkan yang kita ganti bagian ininya menjadi biru gitu ya. Oke, ya. Nah, balik lagi ke sini. Nah, di sini kita bisa menggunakan image view. Nah, ini panjang ya. Oh ya, jangan lupa presensi ya, teman-teman. Saya cek dulu tadi sampai mana. Ya, dicek ya. Jangan lupa presensi ya, teman-teman. Oke. Oke, nah kemudian apa? Ini perkenalan dulu ya. Jadi ini di dalam linear layout itu ada linear layout lagi gitu. Kemudian kita juga nanti bisa menambahkan image ya ataupun text view. Contohnya di dalam sini tadi. Di sini text view. Misalkan di bagian sini adalah wrap content. Di sini tingginya misalkan 80 dp. Tapi apa yang kita masukkan? Teks misalkan silahkan login terlebih dahulu. Gitu ya. Kemudian kita set dia text alignment-nya, kita set menjadi center. Kita jadikan dia center. Text alignment center. Nah, seperti ini. Harusnya dia di tengah nih. Oke, karena belum ditutup. Oke. Wrap content 80 dp ya. Nah, tapi di sini kita atur dulu nih yang namanya gravity. Kita set center. Oke, nah ini dia udah center. Kemudian apa? Misalkan kita ingin menambahkan image ya. Kita juga bisa menambahkan image misalkan di atasnya. Biasanya kan kalau login itu ada image-nya gitu ya. Image view, ini kita set dia wrap content, kemudian ini kita samakan ya 80 dp. Kemudian apa? Kita ambil image-nya gitu ya. Image-nya misalkan, nah kita bisa masukkan ke drivable sini gitu ya. Caranya sekarang kita masuk ke sini, kita cari misalkan image.google.com, kita cari yang UTY misalkan gitu ya. UTY PNG. Misalkan yang ini gitu ya. Atau yang ini. Ini aja gitu ya. Atau ini diklik, kemudian ini kita save as image. Dia ini ya, udah ada UTY gitu ya. Oke. Udah. Nah, sekarang tinggal dimasukkan ke drawable. Kita new yang namanya vector asset, kita jadikan dia asset, kita klik di bagian clip art. Sebentar, bukan dari sini ya. Oh, ini langsung aja kita drag gitu ya atau kita copy. Tadi saya letakkan di mana dia? Di UTY itu di sini ya, UTY. Dan saya drag ke drivable gitu ya. Kita drag ke sini. Nah, atau kita copy aja gitu ya. Kita copy, kita paste di sini. Paste. Nah, oke gitu ya. Namanya huruf kecil aja, UTY gitu ya. Oke, udah masuk. Sekarang di image view, nah baru kita tambahkan SRC-nya. Kita ambil yang UTY. Oke, nah ini udah muncul. Kemudian yang bawah mungkin harus diinikan menjadi apa? Wrap content. Oke. Nah, kita udah bikin
Di dalam linear layout yang kedua itu ada image view dan text view. Jadi ini tadi disebut dengan view. Jadi apa yang kita lihat ini adalah view gitu ya. Ini adalah semuanya view. Kemudian apa? Ada view group. View group itu membawahi view atau dia bisa membawahi view group lagi gitu ya. Contoh view group adalah layout ini gitu ya. Oke. Nah, kita sudah membaginya menjadi dua. Di mana membaginya? Tadi kita bagi di layout wake ini ya. 1,5 dengan 1 gitu ya. Jadi atasnya yang ini, yang bawahnya yang ini gitu ya. Oke, sekarang mungkin kita coba yang di bawah gitu ya. Berarti kita masuk ke yang bawah sini. Nah, kita tambahkan misalkan apa? Sebuah edit tag baru. Misalkan oke, text view baru ya, bukan edit tag. Kita text view dulu. Ini wrap content. Kemudian di sini kita wrap content ya. Kita balik match parent. Oke, teksnya login tuh ya. Login. Nah, ingat tadi text view itu dia punya apa aja? Punya atribut apa aja? Kita lihat di sini. Contohnya text view dia punya background, punya text, text color, text size dan ID ada juga, kemudian ada text style ya. Oke, berarti di sini bisa kita tambahkan nih. Misalkan apa? Text color. eh, Warnanya misalkan putih. Putih itu adalah FFF ya. Oke. Kemudian apa? Text size-nya untuk ukurannya kita set 25 dp. Oke. Kemudian text style dia bold. Kemudian terakhir kita bikin dia alignment-nya adalah center gitu ya. Text alignment center supaya dia berada di tengah. Oke, nah ini udah berada di tengah. Kemudian kita sebenarnya bisa memberikan yang namanya padding. Ya, padding. Jadi ada bedanya ya antara margin dan padding. Margin itu kan kalau kita gambarkan, margin itu ini adalah sebuah kotak. Margin itu jarak di luar kotak tersebut gitu ya. Jarak di luar. Kalau padding itu berarti jarak di dalam kotak tersebut. Dan mulainya dari mana? Kiri, atas, kanan, bawah gitu ya. Jadi di sini misalkan ini adalah sebuah kotak linear layout gitu ya. Kemudian kita akan memberikan sebuah padding antara login dengan antara tulisan login ini dengan si layoutnya sini gitu ya, dengan kotakan linear layoutnya. Jadi kita kasihkan di sini aja padding, misalkan berapa? Paddingnya adalah 15 dp. Nah ini kan kelihatan tuh, dia turun. Misalkan kita berikan 25 gitu ya. Nah dia tambah turun lagi gitu ya. Anggaplah di sini 15 tadi ya. Mana tadi ya? Oh ini ya. Satu. Jenis font ya. Seharusnya bisa gitu ya. Tapi nanti mungkin harus dimasukkan ke aset dulu mungkin ya. Kita lihat aja Android Studio. Ini maksudnya ini kan ininya kan apa namanya di aplikasinya gitu kan, bukan editornya atau font family atribut ada nggak? Nah ini kita cek. Kalau editor ya berarti di Android Studio-nya saja gitu ya. Tapi kalau di mana di
supaya di tampilannya, tampilan aplikasinya ya itu nanti masuknya ke resource gitu ya. Sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, kita bisa menambahkan nanti. Nah, ini kan foldernya itu namanya TTF, folder apa filenya kan namanya TTF ya. Font itu kan ada yang namanya TTF gitu ya. Nah, nanti kita bikinkan sebuah folder namanya font. Inilah yang dijadikan resource. Nah, di sini kan ada nih. Kita bisa panggil Android font, kemudian fontnya apa? Nah, lobster regular gitu ya, lobster italic. Jadi bisa aja. Misalkan nanti kita buat resource baru gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi itu untuk aplikasinya gitu ya. Kalau untuk editornya ya jelas ya bisa aja di custom gitu ya. Tapi untuk tulisannya ini kan maksudnya yang loginnya ini misalkan menggunakan font apa gitu ya. Oke, mungkin ini dulu ya, soalnya ini udah maghrib ya. Oke, nanti kita sambung di pertemuan selanjutnya atau nanti ya pertemuan selanjutnya kita bahas lagi lah. Kita tuntaskan nanti membuat sebuah form ya, form login, tapi desain user interface-nya ya. Nanti menggunakan salah satu contohnya adalah linear layout, atau nanti di dalam linear layout kita juga bisa menambahkan lagi relative layout gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman semua. Mohon maaf ini karena kita sudah maghrib ya di tempat saya juga. Mungkin di tempat teman-teman juga sudah maghrib. Nanti teman-teman bisa cek ininya, cek rekamannya untuk misalkan teman-teman ingin mengulang kembali gitu ya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih teman-teman sudah join sampai kalau di tempat saya 5:30 gitu ya. Kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.